Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miliniasari. Di sini saya akan memaparkan hasil dari bedah jurnal internasional yang berjudul Using a Microsuite for Vocalization Response with Person with Multiple Disabilities. Menurut Departemen Pendidikan Amerika Serikat, Pusat Statistik Pendidikan Nasional 2016 mendefinisikan bahwa cacat ganda sebagai kerusakan bersamaan seperti kecacatan intelektual dan kebutaan, kecacatan intelektual dan gangguan ortopedi dan lain-lain. Kombinasi yang menyebabkan kebutuhan pendidikan yang sedemikian parah sehingga tidak dapat ditampung dalam program pendidikan khusus hanya untuk salah satu kecacatan tersebut. Hasil resum dan analisis jurnal internasional, penulis jurnal G.E. Lencioni dan S. Lams, tahun terbit jurnal April 2010, judul jurnal Using a Microsuite for Vocalization Response with Person with Multiple Disabilities, nama jurnal Disability and Rehabilitation, volume jurnal 23, nomor jurnal 16, halaman jurnal 745 sampai 748. Mahasiswa yang membedah jurnal saya sendiri, Rahmah Miliniasari, tanggal membedah jurnal 27 April 2020. Temuan masalah pada jurnal, pengembangan dalam evaluasi Microsuite untuk membantu meningkatkan respon tanggapan vokalisasi terhadap dua anak, Arno dan Peter, yang mengalami cacat ganda, yaitu Arno yang berusia 18 tahun dengan hambatan holoprosenphalus dengan langit-langit mulut sumbing, gangguan pertumbuhan dan penglihatan residual yang kurang dan kurangnya bicara. Sedangkan Peter mengalami hambatan sindrom barat dengan keterlambatan psikomotor, kurang bicara dan kecacatan intelektual. Di sini ada hasil penelitian pada jurnal. Di sini disediakan grafik Arno dan grafik hasil dari Peter. Pada gambar di atas menunjukkan data dua anak, yaitu Arno dan Peter. Selama fase pertama, frekuensi respon vokalisasi rata-rata Arno per menit adalah di bawah 2 menit. Sedangkan frekuensi respon vokalisasi rata-rata Peter per menitnya melebihi 4. Baseline kedua menunjukkan penurunan respon, sedangkan pada fase pengobatan keduanya meningkat. Data ini mereplikasi tren umum dari fase sebelumnya. Frekuensi rata-rata Peter dari respon vokalisasi selama fase awal dan fase pengobatan mirip dengan yang dilaporkan untuk Arno. Meskipun kedua peserta mempertahankan tingkat tanggapan yang relatif tinggi sampai akhir fase pengobatan, variasi tanggapan yang besar dapat terjadi antara sesi per hari. Variasi ini tampaknya lebih terkait dengan kondisi umum atau fisik peserta daripada tingkat motivasi atau minat keseluruhan mereka. Studi ini mendukung temuan sebelumnya, menunjukkan bahwa respon vokalisasi dapat ditingkatkan dan bahwa perangkat pendeteksi sinyal dengan mikrofon tenggorokan dapat berhasil digunakan sebagai Microsuite. Respon tersebut tampaknya tidak memerlukan upaya fisik yang berlebihan dan dapat dipancarkan meskipun pada tingkat variabel di berbagai kondisi. Selain relatif layak, respon vokalisasi mungkin juga sangat dihargai oleh orang tua karena hubungan dekat mereka dengan perilaku kritis perkembangan seperti verbalisasi atau ucapan. Penetapan tanggapan tersebut dapat dianggap sebagai pencapaian praktis yang relevan dan juga dapat mewakili dasar penting atau positif untuk perluasan program intervensi ketika kondisi perawatan akan menyebar ke tanggapan lain. Meskipun sangat mengembirakan, temuan penelitian ini dan yang sebelumnya harus diambil dengan hati-hati, karena hanya 4 peserta di semua dimasukkan dan hanya 1 dari mereka yang terkena pembalikan ABAB rancangan. Selain mencoba mereplikasi penemuan ini dengan desain eksperimental yang ketat, kita juga dapat mempertimbangkan memperluas ruang lingkup penelitian dan membandingkan pengobatan atau stimulasi kontingen dengan bentuk stimulasi non-kontingen.
Beberapa perhatian juga harus difokuskan pada cara-cara meningkatkan microsweet eksperimental saat ini dan mempertahankan atau memperluas tanggapan peserta. Kesimpulan jurnal, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua orang anak memiliki peningkatan frekuensi tanggapan vokalisasi selama perawatan. Penting untuk menggunakan tanggapan yang cukup sederhana ini dalam program intervensi dan beberapa masalah dalam metodologi yang dibahas. Sekian paparan dari hasil bedah jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.